Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Safikri. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Di sini saya akan menjelaskan mengenai azas penyelenggaraan pemerintahan untuk memenuhi tugas yang diberikan Bapak dosen Dr. Syafriyadi SH MA pada mata kuliah Hukum Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Sebelum memasuki materi, ada baiknya kita mengetahui apa itu azas penyelenggaraan pemerintahan. Azas penyelenggaraan pemerintahan adalah prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan atau pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan suatu negara. Azas-azas ini mengatur cara negara diatur, kekuasaan dijalankan, dan hubungan antara pemerintah dengan masyarakat. Azas-azas tersebut membentuk kerangka kerja bagi sistem pemerintahan dan menggarisbawahi nilai-nilai penting yang menjadi pijakan bagi pembuatan kebijakan dan pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan. Di berbagai negara, termasuk Indonesia, azas-azas penyelenggaraan pemerintahan biasanya mencakup prinsip-prinsip seperti kedaulatan rakyat, negara hukum, keadilan sosial, demokrasi, persatuan, keseimbangan kekuasaan, kemandirian, dan good governance. Setiap azas memiliki peranannya masing-masing dalam menentukan karakteristik dan arah kebijakan pemerintahan. Prinsip-prinsip ini tidak hanya menjadi dasar formal bagi penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga menjadi kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah, menilai keberhasilan pembangunan, serta menentukan arah reformasi dan perubahan yang diperlukan dalam sistem pemerintahan suatu negara. Dalam studi hukum pemerintahan, azas-azas penyelenggaraan menjadi inti yang membentuk fondasi sistem hukum suatu negara. Azas-azas ini menentukan bagaimana kekuasaan negara dijalankan, bagaimana hak-hak warga negara dilindungi, dan bagaimana pemerintahan memenuhi kewajibannya terhadap masyarakat. Dalam materi ini, kita akan menjelajahi secara mendalam beberapa azas penyelenggaraan pemerintahan yang relevan dalam konteks hukum pemerintahan. Yang pertama ada azas kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat adalah prinsip dasar yang menempatkan kekuasaan tertinggi dalam tangan rakyat. Dalam konteks pemerintahan, kedaulatan rakyat mengarah pada mekanisme yang memungkinkan partisipasi warga negara dalam proses pembuatan keputusan politik. Hal ini biasanya terwujud melalui pemilihan umum yang bebas dan adil, di mana warga negara memiliki hak untuk memilih wakil-wakil mereka di lembaga legislatif atau eksekutif. Yang kedua ada azas negara hukum. Prinsip negara hukum menegaskan bahwa setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Artinya, pemerintah harus tunduk pada hukum yang sama seperti warga negara lainnya dan tidak boleh bertindak sewenang-wenang. Hukum menjadi panglima tertinggi yang mengatur perilaku pemerintah dan warga negara, serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu. Yang ketiga ada azas kebinekaan. Indonesia sebagai negara berkebudayaan majemuk menganut prinsip kebinekaan dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Prinsip ini menegaskan pengakuan dan penghormatan terhadap keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa dalam masyarakat. Dalam konteks hukum pemerintahan, mengharuskan pemerintah untuk melindungi dan memajukan hak-hak minoritas, serta menjaga harmoni antar kelompok. Yang keempat ada azas demokrasi. Demokrasi merupakan prinsip yang mendasari penyelenggaraan pemerintahan di banyak negara. Dalam konteks hukum pemerintahan, demokrasi menekankan pentingnya partisipasi politik yang luas, kebebasan berpendapat, serta perlindungan hak-hak politik dan sipil.
Sistem perwakilan dalam pemerintahan yang demokratis memberikan warga negara kesempatan untuk mengontrol dan mempengaruhi proses pembuatan keputusan. Yang terakhir ada azas keseimbangan dan pembagian kekuasaan. Prinsip keseimbangan dan pembagian kekuasaan adalah salah satu aspek penting dalam konstitusi modern. Prinsip ini menegaskan bahwa kekuasaan negara harus dibagi antara beberapa lembaga yang independen, seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pembagian kekuasaan ini dimaksudkan untuk mencegah konsolidasi kekuasaan yang berlebihan pada satu lembaga atau individu, serta mendorong sistem check and balance. Lalu ada kepemimpinan yang bertanggung jawab. Dalam hukum pemerintahan, kepemimpinan yang bertanggung jawab menjadi prinsip yang penting. Para pemimpin dan pejabat pemerintahan harus bertindak dengan integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Prinsip ini menekankan pentingnya kontrol publik terhadap kebijakan dan tindakan pemerintah, serta penegakan aturan dan mekanisme akuntabilitas. Kesimpulan dari azas penyelenggaraan pemerintahan dalam hukum pemerintahan adalah fondasi yang memastikan bahwa pemerintahan berjalan secara efektif, adil, dan sesuai dengan kehendak rakyat. Dengan memahami dan menghormati prinsip-prinsip ini, sebuah negara dapat menciptakan sistem pemerintahan yang stabil, demokratis, dan berkeadilan bagi seluruh warganya. Demikian presentasi singkat saya mengenai azas penyelenggaraan pemerintahan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaiannya, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.